Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nashhadu annahu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih la yakhafu lawmata la'im hatta tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, saudaraku seiman seislam yang saya cintai karena Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini, di pagi yang ibadah dan ketaatan itu dihargai oleh Allah dengan nilai yang sangat tinggi, alhamdulillah kita bisa bertaqarrub kepada Allah, menunaikan yang pokok adalah salat subuh berjamaah. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Utsman bin Affan bahwa salat subuh berjamaah itu ganjarannya seperti qiyamul lail semalam suntuk. Dan tentunya sebelumnya tadi kita juga sudah bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri dengan salat sunnah, tidak wajib. Salatnya ringkas. Salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah, rakaat pertama membaca Al-Fatihah plus Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surah yang paling pendek Al-Ikhlas, tapi nilainya, fadilahnya lebih baik daripada dunia seisinya. Dalam riwayat yang lain Rasul menyatakan lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada dunia dan akhirat. Dan juga kita sudah zikir bahwa salat, mungkin tadi sudah ada tahajud, sudah ada yang beristighfar, falillahil hamd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqamah ibadah, menghamba, mengabdi kepada Allah. Dan itu yang kita yakini menjadi penyebab seseorang itu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan Nabi besar bukan berarti Nabi yang lain kecil, tapi memang beliau itu layak disebut Nabi besar karena Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu hanya diutus untuk kaum tertentu, sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai Rasul untuk segenap umat manusia, untuk alam semesta, dan juga sebagai Rasul yang terakhir. Beliau itu sering dipuji-puji, diserupakan dengan sumber-sumber cahaya yang sangat terang. Beliau dipuji, anta syamsun, Anda bagaikan matahari ya Rasulullah. Anta badrun, Anda bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauqa nur, Anda bagaikan cahaya yang sangat terang, cahaya di atas cahaya. Dan insya Allah pujian ini tidak berlebihan, karena memang cahaya Islam, cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya apa lagi? Cahaya sunnah, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang lebih terang daripada semua cahaya. Alhamdulillah, Allah telah memilih beliau
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi sebagai Rasul untuk seluruh umat manusia. Bayangkan kalau sampai hari ini Allah belum mengutus Rasul, hidup kita gimana? Mungkin kita bisa begini ini di waktu subuh, kita thaharah, kita rukuk, kita sujud, ada Baitullah, ada masjid. Ada cara yang sangat sederhana untuk menilai atau menakar, mengukur nilai sebuah nikmat, penting atau tidak, besar atau kecil. Bayangkan kalau kita tidak mendapatkan nikmat itu, apa dampaknya dalam kehidupan ini. Bayangkan kira-kira kalau pagi ini tidak ada oksigen yang bisa kita hirup, gimana jadinya kita? Gimana? Kelepek-kelepek kan? Kuat berapa menit kira-kira ini Pak kita bertahan tanpa ada oksigen? Berapa? Ada yang dokter nggak? Saya pengen tanya kemampuan maksimal seseorang nah, tanpa oksigen itu berapa jam? Berapa jam ya? Terlalu lama? Berapa menit? Ya, itulah kita. Bayangkan kalau tidak ada air, tidak ada yang kita minum, tidak ada yang kita gunakan untuk thaharah, repot. Bayangkan kalau Rasulullah belum diutus, berarti nggak ada Al-Quran, nggak ada hadis, nggak ada sunnah, nggak ada Al-Quran, nggak ada Sahih Bukhari, nggak ada Sahih Muslim, tidak ada kitab-kitab hadis yang lain, tidak ada ilmu syar'i yang saya maksud, gelap kita. Tapi berawal dari Allah memilih beliau, Allah wahyukan Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dijaga. Rasulullah dikasih wewenang oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran, sehingga sabda-sabdanya itu salah satu fungsinya adalah penjelas Al-Quran. Kemudian Allah hadirkan ulama-ulama dari zaman dulu, ya. Masya Allah, mereka menulis kitab, mewariskan ilmu yang luar biasa. Muncul Imam Abu Hanifah, muncul Imam Malik, muncul Imam Syafi'i, muncul Imam Ahmad. Mereka adalah para mujtahid, mewariskan fikih mulai dari A sampai Z. Alhamdulillah. Dan di pagi yang penuh berkah ini, alhamdulillah, kita akan melanjutkan telaah tafsir juz Amma. Ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Rasulullah, atas diturunkannya Al-Qur'an, dipelihara dan dijaganya Al-Qur'anul Karim. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk membacanya, memahaminya, dan puncaknya semoga Allah mudahkan kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, pada kajian yang lalu kita sudah selesai surah An-Naba ya. Sudah selesai sampai akhir. Kita akan lanjutkan surah An-Nazi'at, tapi masih ada beberapa hal yang terkait dengan surah An-Naba. Pertama adalah al-amal bil ayat, pengamalan surah An-Naba, ayat-ayat surah An-Naba. Al-Quran itu finalnya adalah diamalkan. Nah, di sini ada bimbingan ya, bagaimana kita mengamalkan surah An-Naba ini. Ini saya ambil dari Al-Quran Tadabbur wa Amal. Alhamdulillah jemaah sekalian, sekarang itu Al-Quran diberi perhatian oleh berbagai macam kalangan. Nah, ada yang menyusun metode supaya kita itu, anak-anak kita mudah membaca Quran. Di negeri kita ini Masya Allah, metode-metode itu banyak. Dulu pelopornya itu ingat saya adalah Iqra. Kiai siapa namanya? Humam. As'ad Humam atau siapa namanya? Beliau sudah wafat ya. Kalau sudah wafat kita doakan rahimahullah. Ada lagi qiraati. Qiraati. Kayaknya kemarin yang dipelajari di sini metode qiraati ya. Oh, tilawati. Hampir sama qiraati dengan tilawati. Itu disusun oleh Kiai Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah.
Di Semarang beliau tinggalnya, orang Semarang, tengah kauman itu, tapi beliau menyusun metode itu. Dan alhamdulillah saya pernah datang ke tempat beliau dan dikasih syahadah, dikasih lisensi untuk ngajar. Jadi tadinya saya ngajar Iqra, tadinya sebelum ngajar bapak-bapak. Ya, saya pernah dapat syahadah dari beliau, diizinkan untuk ngajar qiraat. Dan banyak lagi ya kan. Terakhir ada metode Syafi'i dan lain sebagainya. Mengupayakan membantu bagaimana kaum muslimin supaya cepat. Nah, sekarang juga Quran itu aneh-aneh banget. Maksudnya saking banyaknya yang ikut andil. Ada Quran blok. Kalau warna ini hukum tajwidnya ini, ada kan? Ada ya. Tapi saya malah pusing itu. Saya nggak terbiasa waktu kecil tuh saya kalau ngaji memang ngaji tajwid, ngafalin. Kalau non mati ketemu sekian huruf ini hukumnya idhar, kalau ketemu huruf ini idgham, kalau ketemu ini iqlab, kalau dan seterusnya. Sekarang pakai warna malah bingung saya. Ada ya kan membaca itu kan? Nah, terus ada tarjamah juga, gerakan tarjamah dan juga kajian-kajian seperti itu. Itu semua adalah tahapan-tahapan. Ya, yang puncaknya, klimaknya adalah mudah-mudahan kaum muslimin itu faham Al-Quran, kemudian dipegang teguh. Harapannya adalah mudah-mudahan mulia dengan sebab berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita bicara tentang Al-Quran dari sisi ini, orang itu dibelah jadi dua. Dari sisi ini ya, ada yang bahagia dengan sebab Al-Quran, ada yang celaka sebab Al-Quran. Bahkan di zaman Nabi itu ada yang sampai dijamin masuk surga dengan sebab Al-Quran tentunya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Ada yang divonis oleh Allah, sayasla naran dzata lahabi wa imra'atu. Siapa itu? Abu Lahab dan istrinya. Jelas. Demikian juga kalau ditilik dari jalur iman, Al-Quran, keberadaan Al-Quran, hadirnya Rasulullah itu membelah orang menjadi 3 golongan. Tolong ingat baik-baik. Ini nggak main-main ini kalau kita bicara Al-Quran. Kalau kita bicara bahagia dan sengsara, yang bahagia yang berpegang teguh dengan Al-Quran, yang sengsara yang mencampakkan Al-Quran. Apalagi yang kafir terhadap Al-Quran, nggak percaya. Dah, nggak mungkin bahagia kalau mati dalam keadaan seperti itu. Membelah 3 golongan, mukmin, kafir, munafik. Ini salah satunya dari Al-Quran. Yang beriman bahwa Al-Quran kalamullah, mukmin. Dan ini kaitannya dengan salah satu rukun iman. Gak main-main. Salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya Al-Quran. Yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah, mereka menganggap qaulus syair, itu adalah dongengan orang-orang terdahulu dan lain sebagainya. Ya. Kalau mati dalam keadaan tidak bertobat, ya tetap ini namanya kafir. Kalau kafir itu sampai mati, balasannya kekal di neraka. Yang ketiga, ini golongan munafik. Munculnya setelah Nabi hijrah. Nabi 13 tahun di Makkah tidak ada golongan munafik. Tapi setelah hijrah, setelah Rasulullah mendapatkan kemenangan besar dari Allah Subhanahu wa taala pada peperangan Badr, muncullah golongan namanya munafik yang pura-pura beriman, pura-pura mengakui Rasulullah itu utusan Allah, pura-pura, meskipun kepura-puraannya ini mantap banget. Dan itu terlihat jelas di awal surah Al-Munafiqun. Antum bayangkan ya, kita bayangkan. Qala Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Rasul, ya, mereka akan mengatakan, kami bersaksi bahwa sesungguhnya anda itu benar-benar utusan Allah. Ini kalau dilihat dari susunannya ya, ayat ini dari tinjauan bahasa, ini dipenuhi dengan penguat-penguat. Tidak hanya mengatakan kamu utusan Allah, enggak. Kami bersaksi bahwasanya anda itu benar-benar utusan Allah.
wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah mengetahui bahwa kamu adalah benar-benar utusannya. Tapi di akhir ayat Allah membantah ucapannya orang-orang munafik. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pembohong. Benar-benar pembohong. Baik, untuk menuju ke sana ya, insyaallah nanti setiap akhir pembahasan dari ayat-ayat atau surah yang kita kaji, saya carikan ini al-amal bil ayat ya. Pengamalan ayat ini gimana, terapan ayat ini gimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada 4 poin yang alhamdulillah sempat saya tulis semalam sebelum tidur, saya murojaah dulu. Yang pertama, num al-lailata mubakkiran thumma dhkur faidataini wajadtahuma minat tabkiri fin naum. Ternyata ikhwatal iman ya, salah satu pengamalan daripada surah ini An-Naba kaitannya dengan tidur, jam tidur. Tidurlah di waktu malam awal-awal. Kemudian ingatlah 2 faedah yang akan kamu rengkuh, yang akan kamu gapai kalau kamu tidur malam awal-awal. Ini berawal dari ayat waja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam itu seperti pakaian, menutupi malam. Itu saatnya apa? Tidur. Ya. Saya yakin orang-orang yang bicara kesehatan itu salah satu faktor supaya kita fit itu adalah cukup tidur. Kurang tidur, apalagi terakumulasi sampai menimbulkan kelelahan. Saya semalam sempat baca berita itu di India itu ada anak muda 22 tahun mati di tempat kerja. Ternyata dianalisa itu karena kelelahan, kecapean, beban kerjanya luar biasa. Nih, tidur awal-awal ya, awal-awal itu mungkin jam 9:30 masih termasuk awal ya. Tapi kalau jam 2:30 baru tidur nah, nanti akan dapat 2 faedah ini. Istirahatnya cukup, kemudian waja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari itu untuk mencari penghidupan. Jadi kita kerja siang hari itu secara fisik, kita siapkan malamnya tidurnya cukup. Masya Allah. Bangun subuh tidak kurang tidur, karena sudah tidurnya. Sekarang subuh jam berapa? 4 ya? 4. Hah? Oh iya, 4-an. Kalau tidur, bayangin kalau tidur jam 9, setengah 10 atau mati-matinya jam 10. Bangun fit untuk kegiatan ini, diawali bangun subuh, toharah. Bahkan juga ada kegiatan subuh itu yang istimewa, mandi pagi itu ternyata kita sholat dalam keadaan fit ya, kerja, kita sarapan, kita zikir, hati kita kasih makanan dulu, zikir ya, kemudian kita berangkat berlomba. Sudah zikir, sudah sarapan, sangat siap, keluar bismillah tawakkaltu ala Allah. Coba bayangin dari sini ya, tergambar umat Islam itu akan menjadi penguasa. Paling depan, yang ke sawah dia paling depan, yang ke ini paling depan, yang di kantor paling disiplin, nggak korupsi, nggak nggak melar-melar datangnya, nggak telat, tapi gajinya minta utuh, itu kan rata-rata. Masya Allah. Kunci di sini, kunci kekuatan umat itu salah satunya adalah dari cara dia mengatur waktu tidur. Kalau mengikuti ini tadi, bisa dibayangkan siapapun orangnya. Yang sekolah anak-anak yang tidak kurang tidur, Masya Allah, yang tidurnya cukup, dia akalnya bagus, tenang, nggak ngantuk, insya Allah nyerap pelajaran juga maksimal. Hanya satu persoalan. Nah, tapi kalau kita ini seperti ini, misalnya umat Islam itu ya Allah kadang-kadang nggak mikir, bahkan ada yang semalam suntuk. Karena kalau keluar ini lewat itu kadang-kadang ada nongkrong di semalam suntuk. Tayyib. Ats-tsani, kedua, pengamalan kedua ini, ista'id billah min adzabi jahannam. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari adab jahannam. Karena Allah berfirman, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam itu padanya ada tempat mengintai. Ada jahannam.
Sementara kita ingin selamat, bahkan cita-cita orang mukmin yang sebenarnya itu selamat dari neraka masuk surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Tolong dikoreksi diri kita masing-masing, diintrospeksi. Saya itu sudah punya cita-cita sampai ke level itu apa enggak? Kalau memang ini cita-cita kita dan kita setiap hari berdoa sebanyak-banyaknya, sesering mungkin memohon perlindungan kepada Allah dari jahanam, minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dimasukkan dalam surga, layak kita ini orang beriman. Tapi kalau cita-cita ini hanya mentok recehan-recehan dunia, nggak layak kita disebut mukmin. Iya, karena orang mukmin itu yang dia yakini adalah kehidupan yang sebenarnya itu akhirat. Bukan dunia ini. Dunia ini berakhir dengan kematian, sudah selesai. Tempat menyiapkan bekal. Nah, kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki itulah akhirat. Bahkan ulama merekomendasikan gini, cara membaca perjalanan hidup kita itu dibalik. Kita ini aslinya adalah penduduk akhirat, karena kita nanti pasti di sana. Yang sekarang masih dikasih kesempatan oleh Allah hidup di dunia untuk menyiapkan bekal. Bekal itu kalau kita ringkas cukup satu kata, at-taqwa. Atau kalau agak panjang sedikit, iman dan amal saleh. Atau kalau kita kaitkan dengan Allah dan Rasulnya, bekal itu adalah kita taat kepada Allah dan Rasulullah dengan dari berbagai jalur. Dan ini menjadi garansi kecerdasan seseorang. Tolong ya, jujur aja, untuk menjadi diperhitungkan sebagai orang cerdas di luar sana, itu kalau cuman S1 aja, maaf saja, gak ada apa-apanya. Bener gak? Bener gak Pak? Bener gak? Kalau level cerdas itu biasanya didudukin oleh profesor-profesor. Bahkan kalau ada profesor kok nggak cerdas itu dicurigai ini profesor. Bener atau enggak? Gitu ya? Bener kan? Ini elit banget ini. Tapi untuk orang Islam kita punya standar lain. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul mu'minina aqyas, orang mukmin mana yang paling jenius, yang paling cerdas? Seorang sahabat bertanya. Jawabannya apa? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas di muka bumi ini adalah orang yang paling banyak ingat mati. Jadi dalam hidup itu dia dibayang-bayangi kematian. Bayang-bayang kematian ini memberikan energi yang sangat besar dia untuk beribadah. Wa ahsanuhum lima ba'da istidadan. Dan lihat korelasinya, hubungannya. Paling ingat mati, kemudian paling bagus persiapannya untuk sesudah mati. Waktunya dikelola sedemikian rupa, ya, dia siapkan bekal untuk meraih kebahagiaan dunia, terutama akhiratnya. Ya. Dan tolong perhatikan, orang yang cerdas yang persiapannya bagus itu bukan berarti 24 jam dia sholat, enggak, atau puasa terus, enggak. 24 jam itu bisa kita kelola sedemikian rupa untuk menyiapkan bekal akhirat, kemudian juga untuk kebaikan kita di dunia. Karena doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini akan terwujud ketika tadi seorang mukmin itu mengelola waktunya dengan baik, kemudian terengkuhlah. Ya kayak pengalaman hidup orang, bahkan pengalaman kehidupan Rasulullah yang pernah yang sering kita pelajari. Rasulullah hidupnya itu ya dakwah, ya jihad, ya menikmati. Ini bahkan istri beliau banyak, ya kan? Beliau adil. Bahkan orang-orang yang poligami itu juga jangan asal poligami. Jadikan Rasulullah ini sebagai apa? Teladan, ya kan? Kerengkuh. Ya kayak kita ini. Orang-orang yang baik agamanya hari ini, dia bisa kerja di tempat yang halal, dia bisa makan, dia bisa tidur, dia bisa ibadah. Rasulullah mengatakan ulaikal aqyas, ulaikal aqyas, mereka itulah orang cerdas. Mari kita berlomba di ini, ya. Karena kalau kita pengen dinilai orang cerdas, sekali lagi modalnya itu, maaf saja kalau nggak punya gelar, nggak pernah diperhitungkan, ya, ya. Dan mereka itu sering saya lihat itu memang membanggakan itunya. Padahal saya punya Muslim, saya punya
ukuran tersendiri siapa orang yang cerdas. Yang subuh-subuh istiqamah, sholat insya Allah. Nanti yang duhur lagi, asar dia sholat lagi, maghrib dia sholat lagi. Karena dia tahu sholat hukumnya wajib berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah, berdasarkan ijma'. Ulama mengatakan kalau ada orang Islam kok meninggalkan sholat, naudzubillah, parah banget, melalaikan saja, tidak sampai meninggalkan, diancam fawailul lil musallin. Dan dia juga dapat ilmu dari Rasulullah, nanti yang pertama kali dihisab itu sholat. Orang-orang muslim ini nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, selamat. Kalau nih. Yang ketiga, ini terapannya, kita berdoa kapan ini? Setiap tahiyat akhir sebelum salam kita berpeluang untuk minta perlindungan kepada Allah dari jahannam. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Atau ada yang lebih fokus lagi, bisa dibaca di dalam salat atau di luar salat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Atau kadang-kadang ada tambahannya sedikit, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan sampai kita sudah mempelajari, apalagi hafal gitu ya, hafal surah An-Naba yang di dalamnya dikhabarkan inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, tapi kita tidak pernah berdoa. Yang ketiga, tadzakkar danban amiltahu summa istaghfirillah. Ingat-ingat dosa yang sudah kamu lakukan, kemudian minta ampun kepada Allah. Kenapa? Dalam surah An-Naba itu Allah berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu kitabah. Dan segala sesuatu itu kami catat dalam kitab catatan amal kita, atau Lauhul Mahfuz biasanya. Jadi perbuatan kita itu dicatat. Kalau kita berbuat dosa, dicatat. Nah, kalau kita tidak mohon ampun kepada Allah, kita khawatir dosa kita ini menghancurkan kita, membinasakan kita. Apalagi dosa-dosa besar. Ya. Dosa besar, dosa yang paling besar itu syirik. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah dijauhkan dari syirik. Ya, ada sihir, ada membunuh, meninggalkan sholat 5 waktu, tidak mau bayar zakat, ya. Tidak mau apalagi, tidak mau haji padahal dia mampu dan ada kesempatan. Ya. Kalau sekarang ngantrinya berapa tahun? 20 tahun ya. Tapi kalau haji yang mahal bisa langsung berangkat ya. Nah, kalau punya duit, mas sanggup itu berangkat. Tayyib. Belum lagi nanti dosa yang kaitannya dengan sesama manusia. Mungkin kita mendolimi istri, mungkin kita mendolimi anak, mungkin kita dolim kepada kedua orang tua kita, mungkin kita mendolimi tetangga. Masya Allah. Yang jelas dosa kita itu banyak. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, setiap Bani Adam itu banyak dosanya. Maka ingat-ingat setiap hari dosa apa yang sudah kamu lakukan, kemudian mohon ampun. Yang keempat, fi yaumika i'mal thalatha a'mal tadullu 'ala taqwa. Dalam keseharian Anda, lakukanlah minimal 3 amal soleh yang menunjukkan Anda bertakwa kepada Allah. Minimal ya. Jadi setiap hari itu tolong perhatikan kita beramal soleh yang menunjukkan bahwa kita itu bertakwa. Yang jalur paling utamanya si sholat berjamaah 5 waktu. Tolong itu dipelihara. Karena sifatul muttaqin itu setelah beriman kepada yang gaib adalah yuqimunas shalah. Kalau kita bicara iqamatus shalah itu include sholat berjamaah bagi laki-laki itu masuk. Jadi tolong perhatikan, jangan asal sholat. Apalagi Masya Allah, masjid di Rawalumbu itu dalam skala RW punya, nggak perlu jalan 300 meter, 400 meter, enggak. Kadang-kadang puluhan meter. Alhamdulillah. Manfaatkan ini, iqamatus shalah. Tapi yang disebutkan di sini tentunya yang di lain yang pokok-pokok. Kalau yang pokok itu sudah istilahnya sudah harga mati ya. Di sini yang dicontohkan kasaum, puasa sunnah. Kalau puasa wajib memang wajib, ini maksudnya puasa sunnah. Apalagi watarkil maksiyah khaufa iqabillah wastihya'an minhu, meninggalkan maksiat
karena takut akan adab Allah dan karena malu kepada Allah. Bukan karena nggak punya duit, bukan karena tidak punya nyali, tapi dia meninggalkan maksiat itu berawal dari takut akan adab Allah dan malu terhadap Allah. Malu, saya dikasih nikmat segini mau saya balas dengan maksiat. Orang jemaah sekalian, ya, itu kadang-kadang ada yang begitu hati-hatinya terhadap orang lain karena jasanya. Orang yang misalnya sangat berjasa di dalam hidup seseorang, orang ini ketika membalas jasa itu pasti hati-hati, nggak berani nyakitin, nggak berani ini. Bagaimana kita dengan Allah yang kita dikasih, kita diciptakan sebaik-baik bentuk, dikasih nikmat yang tidak bisa kita hitung, kemudian kita abaikan, kita sombong kepada Allah, perintah untuk ibadah tidak pernah kita perhatikan. Baik. Kemudian apa lagi? Wassadaqah, sedekah. Sedekah, ya. Sedekah sekarang ada istilah sedekah subuh. Nah, ya, sedekah subuh, ya. Ya. Rasulullah mengkhabarkan, ini kabar tentang perkara gaib. Kalau pagi-pagi subuh itu ada 2 malaikat yang turun, ya, mendoakan. Yang satu doanya bagus banget, ya, mendoakan orang-orang yang dermawan, ya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya. Yang satunya lagi doanya mengerikan, Allahumma a'ti munfiqan mumsikan talafa, ya Allah hancurkan, berikan kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, yang gak bayar zakat, ukurannya yang pertama, ya. Karena kalau misalnya ada orang dermawan ngasih traktir ini dan itu, beri ini, dia tapi dia meninggalkan kewajiban membayar zakat, padahal dia masuk dalam level muzaki. Cukuplah orang Islam itu dikatakan pelit, ya, terancam dengan ancaman yang sangat mengerikan ketika dia tidak bayar zakat, ya. Ini duit masuknya bagus banget, halalan thayyibah, tapi macet di sini. Dia sudah berkewajiban bayar zakat, tapi dia tidak bayarkan. Cukup di sini ini. Ketika titik ini tidak jalan, nggak bayar zakat. Dan itu tertuang di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ingat nggak ancaman Allah, orang yang menimbun emas dan perak lalu tidak mengeluarkan zakatnya, emas dan peraknya itu akan dipanaskan di neraka jahanam untuk menyiksa pemiliknya. Itu tertuang di dalam kitab suci kita. Nah, tapi sayang kadang-kadang ada orang Islam itu sampai bayar zakat aja nggak mau, padahal zakat itu prosentasinya kecil, diberikan kepada saudara-saudaranya yang sangat membutuhkan. Nah, baik. Kemudian muncullah istilah sedekah subuh. Yang saya pahami, ya, untuk mendapatkan doa malaikat itu tidak mesti harus di waktu subuh kita sedekahnya. Ya, masa bagi zakat subuh-subuh kan orang pada belum bangun, ya kan? Misalnya tadi malam atau tadi sore ini ada orang membayar zakatnya, dibayarkan. Insya Allah pagi-pagi masuk dalam doa malaikat ini. Jadi praktek infaknya itu tidak mesti harus waktu subuh, ya. Atau misalnya sore-sore ini ketemu orang punya masalah, punya kekurangan, kemudian bisa bantu, doanya masuk dalam doa malaikat di waktu subuh ini. Jadi tidak, yang saya pahami, nanti kalau saya salah saya ralat, itu tidak mesti sedekahnya itu di waktu subuh, tapi doa yang dipanjatkan oleh malaikat itu di waktu subuh. Maksud saya jangan gini, Isya itu sudah punya ngantongin duit ke masjid, nanti aja subuh. Kalau saya lakukan ini nanti nggak dapat doa malaikat. Siapa yang jamin kalau waktu kita sampai subuh? Nah, ini kan. Atau misalnya tadi maghrib ketemu orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, ya bantu saat itu. Subuh insya Allah masuk dalam doa malaikat tadi. Nah, ada satu lagi di sini, al-ihsan ilan nas. Perbuatan baik, amal soleh yang direkomendasi di sini, ya, yang menunjukkan takwa, ternyata berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia itu, ya Allah, kecil-kecil, murah meriah, gak membutuhkan tenaga besar, gak membutuhkan dana besar. Senyum,
menatapkan wajah yang berseri-seri, assalamualaikum, menjawab salam, berjabat tangan, insya Allah. Atau misalnya kalau ada orang keberatan membawa beban, kita bantu, ihsan. Itu saja kita sudah dididik oleh Rasulullah, jangan kamu abaikan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun wujudnya itu hanya menampakkan wajah yang berseri-seri ketika ketemu. Seri-seri, senyum, assalamualaikum, jabat tangan. Mudah nggak Pak? Ringan apa enggak? Ringan. Tapi tidak semua orang mudah melakukan itu. Orang-orang yang lancar jaya dalam hal-hal kecil begini ini jangan dianggap remeh, berawal dari hati yang bersih. Kalau orang itu sombong, kalau orang itu pendengki, kalau orang itu dendam, kalau orang itu menyimpan kebencian kepada saudara sama muslim di dalam hatinya, bisa nggak melakukan itu semua? Mampet. Maka kalau ada orang seperti ini, jangan dianggap remeh. Ini karunia yang luar biasa. Salam itu mudah banget, memuliakan orang gampang banget, memaafkan orang gampang banget. Itu berarti orang ini mendapatkan anugerah hati yang bersih. Makanya kepada sama muslim ini kita hendaknya bermuamalah itu berangkat dari situ. Kita bawa hati yang bersih. Kalau dapat kebaikan sedikit, kita semangat membalasnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang-kadang ada orang disalami itu melengos. Apa yang salah? Padahal tidak sedang ada gangguan lisannya, tapi hatinya yang bermasalah. Nah, kemudian idkhalus surur ala qalbi muslim, menggembirakan hati sesama muslim. Ini cabang kebaikan yang belum populer setahu saya. Maka di dunia dakwah ini, dunia taklim ini harus kita jelaskan secara masif. Nyari ganjaran dari Allah, mengharap pahala dari Allah dengan berbuat baik dengan sesama muslim. Idkhalus surur, menyenangkan, menggembirakan. Termasuk tadi kalau orang itu disalami yang ngamuk-ngamuk enggak? Ada orang normal ini, orang waras, disalami assalamualaikum, apalagi kemasannya itu indah banget, ramah, tawadhu. Nah, tiba-tiba ngamuk-ngamuk, gak mungkin itu. Ini habbah. Orang disalami itu tentram banget, adem banget. Disapa itu juga diwongke. Kalau di tempat saya nggak tahu kalau di tempat Ustaz Sadli namanya apa Pak? Diwongke kan, dihargai, didudukkan, dia perlakukan sebagai manusia. Dan Islam itu punya perhatian yang luar biasa, apalagi dalam rangka dakwah. Kalau ada pendakwa-pendakwa itu songong misalnya, kotor mulutnya, keras, jangankan orang sekarang yang penuh dengan kekurangan. Nabi SAW yang begitu hebatnya, Allah katakan fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dengan sebab rahmat dari Allah maka berlemah lembutlah kamu kepada mereka. Kalau kamu kasar keras, padahal Nabi itu gantengnya kayak apa, sempurna. Nah, Allah tidak menyebutkan kalau kamu pelit, kalau kamu sombong, kalau kamu enggak, cukup satu aja. Kalau kamu keras dan kasar, orang kabur dari sini. Maka jangan lagi mengagumi orang-orang yang menyampaikan agama dengan caci maki. Nah, saya pernah baca itu nasihatnya Profesor Quraisy Shihab. Ya, beliau kan tokoh di negeri kita ini. Jangan memanggil ustadz-ustadz yang mulutnya kotor. Karena nanti apa yang belajar itu nanti akan ngikut. Kalau mulut ini sudah kotor, mencaci maki orang itu enteng, panas dunia ini. Salah satu yang membuat sejuk baik di level rumah tangga, di level lingkungan, menjaga lisan. Ketemu orang bertutur kata yang bagus sama muslim, mengucapkan salam, menjawab salam. Bahkan kalau kepada orang di luar Islam, kita masih diperintah untuk berkata dengan perkataan yang baik. Wa qulu linnasi husna. Ucapkan perkataan yang baik. Salam memang tidak boleh kan untuk non muslim. Tapi kalau ketemu pagi-pagi menyapa selamat pagi Pak, dan bertutur kata yang baik, ini harga mati dalam Islam. Yang tidak boleh itu mendoakan mendapatkan rahmat, ampunan, salam, itu nggak boleh. Tapi bertutur kata yang baik, menyapa, bertegur sapa, menjawab sapaannya,
ini harga mati. Ini jemaah sekalian karena ada firman Allah, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Janji Allah tidak mungkin meleset ya, tidak pernah ingkar janji. Tinggal persoalannya bagaimana kita berusaha agar masuk golongan inna lil muttaqina. Innal muttaq, ya, bagaimana ini PR kita. Persoalan balasannya Allah tidak mungkin ingkar janji. Maka di sini tadi direkomendasikan karena ada ayat itu maka lakukan apa tadi? Amal soleh minimal 3 dalam keseharian kita. Ya. Sekali lagi ini di luar yang rutin ya. Kalau sholat itu yang mau sudah asumsikan ini sholatnya itu sudah beres, kemudian tambahin dengan puasa sunnah dengan yang disebutkan tadi. Baik, itu surah An-Naba ya, pembahasan terakhir. Jadi dah kita cukupkan sampai di situ surah An-Naba. Kemudian kita lanjut surah An-Nazi'at. Sampai jam berapa Pak? Syuruk ya. Ya, bisa nyicipin surah An-Nazi'at. 10 menit lagi ya. Ya. Atau sampai jam 8. Enggak mau saya kalau jalan kepanjangan. Jangan, kita dikit-dikit aja biar enggak bosan. Bismillah. Surah An-Nazi'at ya. Baik. An-Nazi'at. Ini saya juga bawa catatan tentang surah ini. Pengantarnya dulu ya, belum masuk ke isi. Surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ini menurut Fairuz Abadi rahimahullah dalam kitab Basair Dawin Tamyiz, surah ini Makkiyah. Sepakat ulama bahwa An-Nazi'at itu Makkiyah. Tolong perhatikan, kadang-kadang status surah Makkiyah Madaniyah itu ulama-ulama ada kemungkinan terjadi perbedaan. Yang satu mengatakan Makkiyah, sebagian lain mengatakan Madaniyah. Itu terbuka ruang adanya perbedaan. Ya. Baik. Ayatuha sittun wa arba'un. Jumlah ayatnya 46. Menurut hitungan ulama-ulama Kufah. Kalau selain Kufah, jumlah ayatnya beda 1 ayat, 45. Tadi persoalan Makkiyah Madaniyah itu ada ruang untuk berbeda. Kadang-kadang ada surah yang disepakati Makkiyah oleh para ulama, ada surah yang disepakati oleh ulama Madaniyah, tapi ada yang berbeda. Termasuk jumlah ayat. Surahnya itu aja, tetapi ada kemungkinan jumlah ayatnya itu berbeda. Ini saya sampaikan supaya kita ini punya wawasan. Nah, persoalan orang gampang nyalain orang itu karena modalnya cekak. Ya, orang punya sedikit, orang lain itu diukur dengan dia, bukan diukur dengan ilmu. Maaf. Akhirnya kadang-kadang gampang menyalahkan orang lain yang seharusnya tidak sampai harus disalahkan. Bahkan kadang-kadang agama ini perbedaan cuman baik dan lebih baik. Bahkan kadang-kadang itu cuma afdal, ini yang lebih utama, bukan berarti yang lain salah, tapi kadang-kadang menyikapinya berlebihan. Termasuk dalam hal ini. Kalau yang satu misalnya Pak Nur taunya 46, kemudian saya taunya 45. Pak Nur salah. Surah An-Nazi'at itu bukan 46 tapi 45. Pak Nur ngotot juga. Akhirnya gara-gara jumlah ini bisa apa? Bisa renggang, bisa ribut. Ya Allah. Nah, kalau kita beragama seperti ini yang tidak ada 2 orang bersaudara, apalagi fikih. Apalagi fikih. Ya kan? Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Kalau dikumpulkan fikihnya Imam Malik dengan fikihnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, ini urutannya berapa ratus masalah berbeda pendapat mereka. Berapa ratus. Nah. Baik. Tadi sudah sampai apa? Jumlah ayat ya, jumlah ayatnya ya. Jumlah kosakatanya.
Pernah ngitung nggak? Pernah ngebayang nggak? Misalnya begini, yang paling deket aja, surah Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Bismillahnya itu juga khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu termasuk ayat Al-Fatihah, ada tidak. Nah, tapi 7 ayat itu harga mati karena Rasulullah yang menyebut as-sab'ul mathani. Berapa ayat? Berapa kalimat? Nggak pernah ini kan. Ternyata kalau toh kita itu lengah, nggak tahu berapa kalimat, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ternyata sudah ada ulama yang menghitung semua surah-surah Quran itu ayatnya berapa sampai hurufnya. Ya, hurufnya ya. Kalimatnya, jumlah kosakatanya itu 179. Jumlah hurufnya 753. Jadi kalau ada orang baca surah An-Nazi'at dari awal sampai akhir, ya, itu dia nabung 753 huruf. Baca Quran itu ganjarannya per huruf. Satu huruf dilipatkan, satu huruf itu satu kebaikan. Kebaikan dilipat gandakan lagi oleh Allah menjadi 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Lam akul alif lam mim harf walakin alifun harfun wa mimun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia dapat satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Sampai Rasulullah menegaskan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi kalau dia baca alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Segitunya banyak orang Islam yang tidak tertarik. Ya, ya. Ini An-Nazi'at 753 huruf. Kalau satu Al-Quran full berapa? Coba yang punya HP nanti, jangan sekarang, nanti kalau sampai di rumah, antum cari di Google jumlah huruf Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menghitung 1.700.000 lebih. Sekian lebih, satuannya saya lupa, tapi 1.700.000 sekian. Kalau orang Islam itu sepanjang hidupnya rajin membaca Quran sampai hatam 1000 kali dalam sepanjang hidupnya misalnya, dan ada kadang-kadang orang itu dari umur 50 tahun sudah nggak punya kesibukan sampai wafat umur 70 tahun 80 tahun, dan orang-orang yang umurnya lewat dari 65 itu sering bercerita sama saya, kamu pakai kacamata ya? Iya Pak, nanti kalau kamu insya Allah umurmu lebih dari 65 tahun itu sudah nggak pakai kacamata lagi, udah benter lagi namanya, matanya insya Allah. Kalau hatam 1000 kali, berarti kalikan 1.700.000 kali 1000. Masya Allah, dahsyat. Tapi ingat, ini ibadah. Ibadah itu berbuah ganjaran kalau ikhlas. Jadi kalau orang baca Quran ingin dipuji-puji, maka tolong upayakan kita ini punya tabungan tilawah yang tidak ada orang tahu. Mudah-mudahan dengan demikian itu ikhlas. Ya bukan berarti kalau baca di masjid gak apa-apa, tapi usahakan kita ini punya tabungan tilawah yang tidak ada orang tahu. Ya. Antum kalau dengar orang yang paling kaya sedunia, duitnya berapa? Duitnya berapa? Untuk bisa masuk nangkring di level-level atas orang paling kaya, berapa Pak Nur? Ribuan triliun. Masya Allah, kadang-kadang kita itu kaget, ya Allah orang punya nih. Tapi kalau orang itu kafir misalnya, antum yakin gak bahwa duitnya yang ribuan triliun itu satu saat pisah dengan dia dan tidak bisa memberi manfaat sama sekali? Yakinlah. Bayangkan sekarang orang ini dipuja-puja dengan aset sekian, dengan kemewahan hidupnya, dia mati dalam keadaan kafir. Masuk alam barzah, lulus ujian? Enggak. Tapi kalau orang Islam, Masya Allah, meskipun fakir tapi dia ibadah, punya tabungan dari ibadah-ibadah wajib, punya tabungan dari amalan-amalan sunnah.
Mati mungkin tidak bikin heboh dunia, nggak ada beritanya orang biasa. Tapi ke alam barzah ditemenin. Rasulullah mengajarkan ilmu tentang kematian. Orang itu kalau mati diiringkan oleh tiga hal. Kekuburannya, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang dua itu pasti balik. Tinggal amalnya yang menemani. Masya Allah, rutin baca Quran, rutin zikir ba'da sholah. Ba'da sholah saja itu tabungannya berapa? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil 100. Kalau rutin ya, kita ini gak pernah haid. Mungkinkah ada laki-laki itu 40 tahun istiqamah sholat, setiap selesai sholat dia jaga zikir ba'da sholat? Coba tabungannya berapa itu? Tabungan istighfar yang dompleng sholat saja sehari 15 kali. Kali 30 tahun rutin istiqamah. Zikir ba'da sholat, tasbih tahmidnya 100 setiap ini. Sehari 500 kali. Coba renungkan, orang jaraknya 300 meter dari masjid, 15 tahun dia aktif, setiap adzan dia ada di rumah, dia ke masjid. Akumulasi dia langkah-langkah kakinya itu berapa? Itu bisa saja itu sama dengan jarak jalan kaki mulai dari mana ya? Yang Pulau Jawa paling barat itu Merak sampai Banyuwangi. Akumulasi. Ada orang-orang itu yang supaya tulangnya ini tidak osteoporosis, dia minum susu high kalsium, kemudian dikombinasi dengan melangkah sekian hari atau goes ya sekian kali tulangnya. Orang Islam ada langkah kaki yang nilainya dahsyat. Keluar dari rumah, taharah dari rumah, keluar dengan niat ikhlas menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, langkahnya itu nilainya luar biasa. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Ini gambaran tentang seharusnya orang mukmin itu tabungan akhiratnya banyak. Ya. Baik, hurufnya ada 753. Ini penjelasan tambahan dari surah An-Nazi'at, dan insya Allah nanti kita jadikan materi kajian untuk bulan depan ya. Nah, tadi kaitannya dengan pengamalan surah An-Naba, kemudian sedikit pengantar tentang surah apa tadi? An-Nazi'at. Ini kalau seandainya tidak ada yang tahu, tidak apa-apa. Seandainya saya tanya, kamu tahu nggak surah An-Nazi'at itu Makkiyah apa Madaniyah? Nggak tahu Pak. Jumlah ayatnya nggak tahu. Jumlah hurufnya nggak tahu. Saya tidak mungkin dibenar, kamu parah loh. Kamu nggak tahu semua itu gimana? Enggak, ini cuma maklumat tambahan. Ya. Bahkan kalau ada orang tidak hafal surah An-Nazi'at, tidak hafal, ya, mau hafal nggak surah An-Nazi'at? Enggak Pak. Kan termasuk surah panjang. Jangan antum nilai berbilang, parah kamu masa surah An-Nazi'at nggak hafal. Enggak, ya, enggak. Kadang-kadang orang Islam itu pengetahuannya tentang Al-Quran minim. Tapi kita harus ingat bahwa Quran itu puncaknya adalah diamalkan. Dia mungkin tidak banyak hafal, tapi sering menyimak kajian, kemudian dapat ilmu dia amalkan. Ya. Hafalnya cuman Al-Fatihah, hafalnya cuman beberapa surat, mungkin gitu ya, mungkin. Tapi idealnya sih orang Islam itu ya bacaannya baik, hafalannya banyak, dan tidak ada di suatu masa orang Islam itu semuanya hafal Quran, itu nggak ada. Hatta di zaman Nabi itu tidak ada. Kalau hafal loh ya standarnya, tapi menjadikan Quran sebagai bacaan favorit itu yang rata-rata waktu itu adalah amalannya para sahabat secara umum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Sampai di sini kebersamaan kita jemaah sekalian, dengan harapan semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.